Assalamualaikum. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Pembelajaran kali ini kita akan membahas materi mulai dari pembelajaran yang terdiri dari materi 1. Perkembangbiakan tumbuhan, 2. Negara ASEAN, dan ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Untuk tugasnya nanti saya akan berikan di akhir video saat materi telah disampaikan. Nah, untuk kehadiran atau absen adik-adik bisa absen melalui kolom komentar di bawah dengan menuliskan nama adik-adik. Kalau begitu mari kita belajar bersama. Materi yang akan kita pelajari pertama kali ialah perkembangbiakan hewan. Berkembang biak merupakan ciri dari setiap makhluk hidup. Adapun tujuan hewan berkembang biak tidak lain untuk melestarikan jenis dan memperbesar koloninya setiap hewan. 3 jenis cara dalam perkembangbiakan hewan. 1. Ovivar atau bertelur. 2. Ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. 3. Vivipar melahirkan. Nah, adik-adik mari kita bahas satu persatu. 1. Ovivar atau bertelur. Hewan dengan jenis ovivar merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah pembuahan terjadi, embrio dihasilkan akan berkembang dan tumbuh dalam cangkang telur. Berikut ini contoh dari hewan yang berkembang biak secara ovivar. 1. Ayam. 2. Burung. Dan jenis unggal lainnya. Untuk mengetahui cara membedakan hewan ovivar dengan yang lainnya, hewan ovivar ini memiliki ciri sebagai berikut. 1. Tidak memiliki daun telingan. 2. Tidak ada kelenjar susu. 3. Mengerami telur di luar tubuh. Dua, hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar bertelur dan menyimpan telur tersebut dalam tubuhnya. Telur tersebut memperoleh nutrisi dari kuning telur dan bukan dari plasenta induknya. Telur kemudian akan menetas dan keluar dari tubuh induknya seperti melahirkan. Adapun ciri dari hewan ini ialah, ciri khas hewan ovovivipar merupakan pada embrionya yang berkembang biak dan tumbuh di dalam telur. Selanjutnya setelah cukup umur telur tersebut akan menetas anak hewan keluar dari tubuh induknya. Adapun contoh hewan ini diantaranya: 1. Hiu. 2. Ikan pari. 3. Reptil. 3. Vivipar. Hewan vivipar merupakan jenis hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Perkembangbiakan vivipar diawali saat sel telur yang dihasilkan betina dan merupakan sel telur tanpa cangkang dibuahi sperma dalam rahim hewan betina. Ciri hewan vivipar. Ciri-ciri dari hewan vivipar seperti mempunyai kelenjar susu dan daun telinga, tubuhnya dilindungi oleh bulu. Contoh hewan vivipar apalah sebagai berikut. 1. Sapi. 2. Kambing. 3. Kerbau. Nah adik-adik, itulah 3 jenis cara perkembangbiakan hewan. Tahukan adik-adik bahwa negara Indonesia sangat kaya sekali dengan ragam flora dan faunanya. Maka dari itu Indonesia dijuluki sebagai negara megabiosferitas, negara yang kaya akan flora fauna. Dan itu pun menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia masuk sebagai negara ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang mana berarti merupakan nama untuk negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Bila diartikan secara umum, ASEAN adalah suatu perserikatan atau organisasi antar bangsa yang wilayahnya berada di kawasan Asia Tenggara. Negara ASEAN terdiri dari 10 negara yang diantaranya adalah Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Kambodia, Vietnam, Laos. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Awalnya ASEAN hanya terdiri dari 5 negara saja yang dimana negara ini dianggap sebagai pendiri. Tujuan didirikan ASEAN adalah untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, stabil, dan sejahtera.
Berikut adalah tokoh pendiri ASEAN yang dimana pada saat itu Indonesia diwakili oleh Bapak Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri. Ada juga peranan negara Indonesia di dalam ASEAN ialah sebagai berikut. Nah, adik-adik, kerjasama negara Indonesia ini merupakan implementasi dari nilai Pancasila pada sial kedua yang berbunyi. Nah, berikut ini adalah butir-butir dari setiap sila dalam Pancasila. Jika ingin mencatat butir pengamalan nilai Pancasila, adik-adik bisa pause video ini dan alangkah baiknya jika adik-adik hafalkan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik adik-adik, alhamdulillah untuk materi telah selesai Bapak sampaikan. Untuk tugasnya adik-adik bisa lihat di akhir video dan pada video lanjutan. Tugas akan Bapak upload setiap hari, adik-adik tinggal mencatat saja dan untuk kegiatan belajarnya jangan lupa untuk difoto ke grup. Terima kasih dan selamat belajar.